Saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Ini dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal bahwa pada mulanya adalah Allah. Dunia tidak mengenal bahwa firman itu adalah Allah. Dunia tidak mengenal itu. Ya kan? Dunia tidak mengenal itu. Dunia tidak tahu, sampai sekarang dipersoalkan. Allah orang Kristen kan 3. Saya sebenarnya cuma mau nanya, waktu Dia ciptakan langit dan bumi itu ada berapa di sana? Anda mau bilang 3, terserah Anda. Mau bilang 1, terserah Anda. Seorang anak muda GA BSD, GA Pamulang waktu itu, tanya pada saya, Pak Sony, bagaimana menurut Pak Sony? Kenapa? Teman saya bilang, Allah orang Kristen itu 3. Terus saya tanya, kamu sakit hati? Dia bilang begitu. Iyalah, memang saya tanya, memang ada berapa Allah orang Kristen? Nggak tahu. Nah, kenapa kamu sakit hati? Kamu sakit hati. Dia bilang berapa Allahnya? 1. Cuma 1. Iya. Waktu Dia ciptakan langit dan bumi, Dia pakai apa? Nggak tahu, Pak. Dia bukan pencipta kali. Nah, itu. Karena di Allah mereka bukan pencipta. Allah mereka cuma diciptakan sudah jadi Allah. Lalu bilang, cuma 1. Kalau kita Allah itu yang menyatakan diri. Tadi saya bilang, tidak ada yang bisa mengenal Allah kan? Kalau Allah tidak mengenalkan diri kan? Lalu Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi miliknya itu tidak mengenal Dia, menolak Dia. Tetapi, itu ayat 12 kan? Setiap yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu, orang yang percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menopang segala sesuatu, Allah itu yang bertanggung jawab ketika anak-anak yang diciptakannya itu hilang. Itu pada waktu Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, lalu Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah yang pencipta itu nggak kalah. Karena Dia satu-satunya pencipta. Nggak bisa kalah. Kenapa? Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena Dia adalah satu-satunya pencipta. Dia cari Adam dan Hawa kan? Dia cari kan, dia tanya, di mana engkau? Di sini. Kalau saya tinggalin aja, saya ganti Adam baru. Ngapain ganti nih Adam keras kepala kayak begini? Udah dibilang jangan makan, malah makan. Ya kan? Makan lagi, belagu lagi, lihat dulu, bagus ini. Kayak orang lihat ibu-ibu lihat tas. Maaf ibu-ibu. Bagus banget ini Pak. Ya kan? Makanya Cak Lontong bilang, dia kalau jalan sama istrinya, ke mall katanya dia sayang istrinya, dia pegang. Ditanya kenapa dipegang? Kalau saya lepas, dia bisa lari kemana-mana katanya. Jadi dia pegang. Adam makan tuh buah. Tuhan tanya kenapa engkau makan? Adam bilang karena engkau pencipta. Adam bilang begitu enggak? Kenapa engkau makan Adam? Adam bilang karena engkau pencipta. Ya kan? Adam bilang perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang saya dikasih makan ke saya. Sudah dia yang berdosa, salahin Tuhan tadi. Coba kalau kita berdosa, coba. Memang ada yang ngaku dosa? Kalau bikin dosa pasti langsung bilang, Oma Lena kan? Gara-gara Oma Lena. Saya nggak begitu Pak Sony. Begitu kan? Sudah gitu gara-gara Oma Lena nggak datang gereja lagi. Nggak tahu apa urusannya sama gereja. Pas datang gereja kebanyakan disuruh pulang karena udah cukup kan beberapa orang. Ya. Allah yang mencipta itu, yang jatuh dalam dosa, Allah itu yang bertanggung jawab terhadap. Bukan kita yang minta, Tuhan, saya jatuh, engkau dong yang urus saya. Bukan, Dia sendiri yang mau. Dari Dia, bagi Dia, untuk Dia. Kan ketika diciptakan manusia, hilang, apa yang Dia buat? Bagi Dia cari. Dia ambil. Sehingga keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu pencipta. Keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nggak ada manusia bisa melakukan perbuatan baik untuk selamat. Nggak ada. Karena nggak ada yang dapat menyenangkan Allah selain Allah. Masih ingat tadi yang saya bilang pertama, pada mulanya belum ada apa-apa, lalu Dia ciptakan untuk Dia. Cuman Dia yang dapat menyenangkan dirinya. Kalau kita kan bisa disenangkan dengan dengar lagu, makan yang enak, tapi itu kan nggak lama. Ya kan? Jadi yang dapat menyenangkan Allah cuma Allah. Sehingga keselamatan itu hanya bisa dari Allah. Yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oke, saudara. Jadi seperti ini. Belum ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang ada selain Allah. Lalu Allah menciptakan dengan firman dan semua menjadi ada. Tidak ada yang mengatur apa yang Allah buat.
Tidak ada yang dapat diatur. Tidak ada yang dapat mengatur Allah. Dan Allah yang mengatur semuanya. Setelah Allah ciptakan segala sesuatu, dia berilah dunia ini dan kita ada sekarang di sini. Lalu kita menjadi percaya pada Tuhan. Apakah kita bisa mengatur Tuhan? Ketika kita menjadi percaya pada Tuhan, bisakah kita bilang ini, saya tuntut janjimu Tuhan, saya orang percaya Tuhan, kenapa hidup saya begini, kenapa seperti ini, kenapa, bisa nggak begitu, pantas nggak kita bilang begitu ke Tuhan? Ya, pantas nggak bilang ini, kenapa dia berhasil, saya enggak, kenapa dia begini, saya enggak, atau kalau enggak kita cerita tentang keberhasilan kita, oh kalau saya begini di kantor, oh kalau saya begini di tempat kerja, kalau saya begini, jadi seorang orang itu nggak bisa apa-apa. Saya bicara dengan beberapa orang yang kaya raya. Kalau saya bicara orang kaya raya kan saya levelnya situ. Saya tanya mereka, ini kan ada mbak di rumah ya? Iya. Buat apa mereka? Nah, itu yang bersih-bersih Pak. Kalau enggak siapa yang bersih-bersih? Perlu juga kita ternyata ya. Mbak yang bersih-bersih. Iya. Bagaimana kalau semua jadi bos nggak ada mbak? Pakai mesin Pak. Yang siapa yang bikin mesin itu? Jadi sendiri itu mesin. Ada juga orang kerja kan? Saya sudah cerita ke saudara tentang tukang sampah yang lewat di depan rumah, lalu Ibu Yosi kasih ada pakaian-pakaian yang buat kami. Kami kan pakaian banyak banget dikasih. Ini lagi ada yang mau ngasih, boleh. Lalu Ibu Yosi bilang, saya kasih aja ya, kasih ke mereka. Itu yang saya sudah cerita waktu lalu. Lalu mereka bilang terima kasih sampai begini-begini. Sekarang kalau lewat situ mereka teriak, Ibu sampah. Udah, Ibu Yosi kasih sampah. Masih ada lagi Bu, maksudnya itu tadi itu. Masih ada lagi Bu, udah habis. Oh. Lalu saya bilang ke Ibu Yosi, kamu lihat, orang-orang cuma ambil ke sampah, lempar. Pak, titip ya. Dia ambil. Orang itu jalan. Satu waktu terlambat bangun dia, orang ibu di samping rumah. Terlambat bangun, lalu sudah lewat tuh sampah dan dia marah-marah. Nanti saya mesti protes ini, saya bayar gitu. Dalam hati saya, lo yang bangun terlambat, yang marah orang. Ya kan? Saya bilang ke Ibu Yosi, bagaimana kalau 2 hari tukang sampah tidak lewat? Mau jadi apa dunia ini? Mengerti maksudnya? Jangan sombong ya. Kalau mau sombong kecuali hidupmu sudah seperti Allah. Jangan pamer apa-apa ya. Kecuali engkau sudah punya segala sesuatu seperti Allah. Kalau masih biasa-biasa saja, saya nggak mau sombong, saudara. Ya, nggak pakai Ibu Yosi. Hah? Aduh, salah, sayang sekali, saudara. Kalau saya ada dikasih jam sebenarnya sama, saya pakai jam. Minggu kemarin saya sudah pakai jam, nggak ada yang lihat. Saya sudah goyang-goyang begini. Saya sudah tanya ke siapa? Opa Yudi ya. Saya nanya, Opa Yudi, nggak lihat ada perubahan di saya? Nggak Pak Sony. Cuma rambut Pak Sony sudah mulai tumbuh. Selain itu nggak ada. Padahal saya udah begini-begini. Nggak ada. Apanya? Apa kayak begitu? Opa Yudi nggak lihat ya? Enggak. Aduh. Terpaksa saya bilang, jam baru Opa. Bukan baru beli, baru ketemu dikasih sama Katie almarhum. Kalau kita sudah punya segala sesuatu, baru kita boleh anggap begini orang. Benar? Kalau kita cuma punya dikit, kita jangan langsung begini. Kok saya begini ya? Enggak, lo hidup. Kita hidup. Dicipta dari Tuhan yang sama. Benar? Tapi jangan setelah khotbah ini langsung begini. Oh kalau Pak Sony, saya nggak peduli orang, kenapa? Sama saja. Nah itu juga kurang ajar. Karena Alkitab bilang, biarlah orang lain lebih utama dari dirimu kan? Iya kan? Jadi mendingan kalau mau cerita, Pak Jimmy nggak usah pakai bahasa Inggris. Ya kan? Jangan pagi-pagi datang, good morning. Saya kan bingung. Orang mana ada ngomong bahasa Inggris? Ya kan? Santai saja. Biasa. Nanti siap saya mau lihat ini, dia mau ngomong bahasa Inggris apa enggak ini. Hafal Pak Jimmy. Kalau pulang apa sih? Good apa? Goodbye. Goodbye, see you. Semua dari Tuhan, saudara. Dari Dia. Tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Dari Tuhan. Jadi mari bersyukur pada Tuhan. Saya sekarang mengenal Allah. Allah itu pencipta. Allah itu sudah jadi manusia. Dan saya sekarang adalah anaknya. Kalau anak Allah ditempatkan di mana? Kadangkala di kuku. Kadangkala di bahu.
hidung, mulut, semua itu ada di dalam tubuh Kristus. Semua punya karunia seperti itu. Saya satu waktu pengen ajak Pak Das untuk ikut PA sama-sama saya hari Jumat. Saya pengen dia cerita bagaimana pelayanan dia. Tapi nanti Jumat tahun 2087, Pak Das. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya Allah. Dan Yohanes sudah mencatat itu. Supaya kamu percaya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong kita. Supaya kita sadar sekarang. Iya, cuma dari Tuhan saja. Moti dan Ruth itu juga begitu. Kalau saudara mau tahu kenapa mereka putuskan untuk menikah, yang satu ada di mana? Batam, ketemunya waktu itu di Bandung karena kuliah, yang satu di Balikpapan, tiba-tiba datang ketemu saya di sini. 2017. 2018, 17. 17. Pak, Moti dengan gayanya datang pada saya. Pak, Mai tua, pacarnya maksudnya. Saya kagetnya setengah mati. Hah? Ketemu di mana, Mak? Orang mana? Dia dari Bandung dulu, ketemu di Bandung. Tahun waktu kuliah, ya ampun lama sekali ya. Tapi begitu mereka. Akhirnya Tuhan satukan itu. Siapa yang buat itu? Tuhan. Makanya Moti dan Ruth. Kalau Tuhan satukan, kalau mau bisa bilang ke Tuhan ya. Bilang begini ke Tuhan, Tuhan maaf, ternyata salah. Engkau salah karena mau persatukan kami. Jadi, ya ngerti kan? Semua dari Tuhan. Tuhan kita adalah ada sebelum semuanya ada. Dan dia yang melakukan semua. Sehingga kita cuma bisa bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih walaupun sakit-sakit pinggang, tapi kepala nggak sakit. Terima kasih Tuhan, sakit kepala, sakit pinggang, tapi hati masih bisa sukacita. Kan bisa? Terima kasih Tuhan sudah sakit pinggang, sakit begini, sakit ini. Terima kasih Tuhan masih sakit, tapi terima kasih masih bisa ngomong. Akhirnya setelah itu, terima kasih Tuhan, sudah sakit ini nggak bisa ngomong, terima kasih karena saya mati. Nah udah. Selesai. Hormatilah Tuhan. Pencipta itu. Tolong selalu taruh di hati. Iya ya, dia yang ciptakan semua. Semua dia punya. Jadi saya hanya bisa menerima apa yang dia beri. Kita akan penuh dengan ucapan syukur. Tetaplah bersyukur.